Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, Cangkir Kopi harus selalu ada buat teman-teman di kesempatan kali ini, teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency, terutama kita bisa melihat untuk price action daripada Bitcoin hari ini udah mulai recover ya teman-teman ya, udah pada recover secara overall di sini juga udah mengalami recover ya untuk altcoin ya. Tapi ya rata-rata memang masih dalam kondisi sangkut sih, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting udah ada sedikit breakout gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam sektornya meme coin juga teman-teman ya, seperti layaknya si Dogecoin juga udah recover. Nah, ini Memcoin nih yang mengalami penurunan Shiba ini udah mulai recover, PP juga udah mulai recover ya. Terus di sini kalau kita melihat nih untuk Binance Live ini koreksi sekitar 0,82 dan Trump ini koreksi juga, Pengu recover. Jadi secara overall di sini memang rata-rata ya recover. Cuman banyak juga yang masih sangkut. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini kalau kita melihat data dari ini ya, Bro ya. Peta pena ya atau RSI pasar kriptonya teman-teman ya. Di sini udah pada masuk ke ini ya, apa overbooks ya. Ini seperti Ray ini udah masuk ke overbooks teman-teman ya. Nah, ini pasang short entah nanti floating loss atau floating profit ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat teman-teman ya, di sini Ray dia udah masuk ke ini ya, Bro. Nah, ini Beko. Nih Ray ini ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dia udah di dalam 4 jam terakhir itu 79 untuk RSI-nya dan kalau Beko ini udah 90, Bro. Ngeri banget ya untuk Beko. Jadi buat teman-teman semua yang punya token Beko silakan teman-teman ya manfaatkan momentum. Karena kalau kita lihat dari Beko sendiri ya, Bro ya. Di sini nah ini ya, Bikonomi ini naiknya kenceng, Bro. Ya dan dia wah pum-pumnya itu kenceng banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang memiliki koin ini, ya silakan manfaatkan aja nih teman ya. Dia kalau kita melihat dari data RSI-nya sah ya kan. Udah naik kenceng banget, udah di area 90, Bro. Ya, mungkin waktunya dia untuk apa? Kalau udah masuk ke dalam overbox itu ya otomatis teman-teman ya akan masuk ke dalam selling pressure juga gitu kan. Oke, tapi kita nggak akan fokus ke situ teman-teman ya. Kita akan sedikit informasi buat teman-teman semua yaitu membahas perihal daripada si PP Coin. Nah, kalau kita melihat untuk PP Coin sendiri kan hari ini breakout ya kurang lebih sekitar 0,8%. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita melihat dari time frame 4 jam, sebenarnya ini memang ya PP itu udah nge-break area supportnya dia gitu kan. Nah, oke, udah nge-break nih. Jadi ya ada indikasi PP kalau kalau dia mau pergerakannya itu ada sedikit indikasi untuk mengalami rejection dulu ya. Set. Nah, kan dia pergerakannya kayak gini ya, Bro ya. Set. Nah, ke sini. Nah, bisa jadi dia nanti turun untuk menguji ulang di area support swing-nya, yaitu di area kepala 2647 ataupun 2646 gitu ya, Bro ya. Nah, ini masih di area 2842. Tapi menariknya teman-teman ya, di tengah penurunan kayak gini teman-teman ya, sebenarnya ini adalah momen yang pas ya untuk melakukan DCI daripada si beberapa altcoin termasuk daripada si PP Coin juga ya. Dan kalau kita melihat teman-teman ya, ukur untuk short term-nya di sini, oke. Sebenarnya PP kalau mau breakout dia akan mencoba ulang menuju di area kepala 29 sampai di kepala 3 ya. Sampai di kepala 3. Semoga saja nanti bisa ya kepala 3 ya brother ya. Oke. Dan di sini menariknya apa untuk PP Coin sendiri, Bro? Nah, di sini ya kita bisa melihat nih, ya kan? Ini dari salah satu alamat wealth, teman-teman ya. Dia memiliki SPA, Woja, Colt, ya, SNE, ada Mumu, teman-teman ya, dan beberapa altcoin lainnya ya. Termasuk koin-koin yang mungkin di sini anomali juga gitu ya, Bro. Tapi kalau kalian lihat nih, pemegang terbesar itu PP, ya. PP ada sekitar 1,965 triliun dan wallet ini udah lama nggak aktif, Bro, ya. Nih, terakhir kali dia pertama kali dia membeli PP itu di tahun 2023, tepatnya di bulan 4 ya, dengan 5,9 triliun, habis itu dia ngejual tuh ya. Ngejual terakhir kali melakukan penjualan itu di bulan 8, tepatnya di tanggal 27 tahun 2023. Habis itu dia landai. Landai sampai saat ini masih ngehold kurang lebih 1,96 triliun, teman-teman, dengan total value kurang lebih 5,58 juta US dollar. Dan ini adalah terakhir kali dia melakukan transaksi 1 tahun yang lalu untuk si PP untuk melakukan penjualan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu juga melakukan pembelian ya. Nah dan ini 2 tahun yang lalu 50 miliar ini ya 4 juta. Jadi dia
juga melakukan DCI serta melakukan penjualan. Tapi kalau kita melihat sampai saat ini, Wells ini masih megang PP, brother ya. Dan selain itu dari Revolt ya, dia dengan kepemilikan saldo kurang lebih 2,8 miliar dolar. Dan kalian bisa tahu nih, selain daripada Bitcoin, Ethereum, di sini posisi ketiga diduduki oleh PP Coin ya. Dan ini data daripada Revolt. Nah, PP Coin ini teman ya, Revolt tuh pertama kali membeli PP itu pada bulan 8 tanggal 7 tepatnya tahun 2023 dan sampai itu ya dia selalu DCI nih. Selalu DCI naik kepemilikannya selalu naik walaupun ada ya naik turun karena tetap akan ada indikasi penjualan untuk ambil TP. Tapi kalau kita melihat secara historikalnya ini naik terus, Bro. Naik terus ya. Totalnya dia ada sekitar 12,5 triliun PP teman ya dengan nilai value kurang lebih 35 juta US dollar teman ya. Dan ini kita bisa melihat nih ya. 1 jam yang lalu teman-teman ya. Ini ada DCI atau pembelian yang pertama nih 1 jam yang lalu pertama ya 35,2 miliar ini di DCI dibeli ya. Dan ini ada pembelian kembali 1 jam yang lalu kurang lebih 64 miliar ya. Walaupun di sini 1 jam yang lalu ada 2 kali penjualan 653 sama 99 miliar teman ya. Tapi notabene dia melakukan pembeliannya lagi teman ya. Dan rata-rata di sini setelah melakukan penjualan dia langsung recovery untuk backup untuk ngambil pembelian kembali teman-teman ya. Nah, jadi di sini secara historicalnya walaupun dia scalpingan juga tapi dia selalu menambahkan kepemilikan daripada PP. Untuk saat ini ada sekitar 12,531 triliun ya. Wow, amazing. Jadi kalau kita melihat ini untuk data-datanya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa melihat dari total kepemilikan daripada si Revolt ini sangat tinggi ya, brother ya. Makanya di sini kalau kita melihat bersama-sama teman-teman ya untuk si PP, nah walaupun ada indikasi PP itu mengalami sedikit rejection ya, mengalami penurunan, tapi ya kalau kita melihat bersama-sama memang ya target daripada PP ya teman ya, ini kita turunkan dulu sebentar. Nah, seperti ini kita turunkan lagi seperti ini. Kita akan melihat zona-zona entry-nya, teman ya. Bahwasanya kalau dari time frame 4 jam memang indikasi untuk mengalami rejection sangat kuat untuk si PP. Makanya kita wanti-wanti juga nih, ya. Siapa tahu nanti PP bisa nguji ulang di area kepala berapa? Kepala sini, Bro. Bisa menguji ulang di area supportnya yaitu di area kepala 284 ya. 265 atau nanti masuk ke entry zone karena entry zone kita ini udah closing. Yang pertama udah closing, tinggal entry zone kedua dan entry zone ketiga, teman ya. Dan kalau kita melihat ini kan kemarin udah kita bahas bahwasanya di sini dari segi stok RSI-nya dia udah overbox ya, teman ya. Udah overbox. Jadi dia tinggal menunggu aja nih seperti ini, teman ya. Dia udah masuk ke overbox ya. Kalau di overbox di sini indikasinya apa? Akan terjadi rejection. Sama halnya dengan PP Coin ini udah overbox juga ya. Untuk masuk ke overshot lagi dia harus turun dulu nih, harus turun dulu. Jadi indikasi untuk PP saat ini ada kemungkinan untuk mengalami rejection atau penurunan dulu ya. Mungkin ya bisa turun sampai di area 266 atau nanti di area 268 ya. Sebelum dia menguat lagi. Kalau dia menguat lagi ya otomatis ini akan menjadi target penembusan yaitu di area kepala sini ya, Bro ya, di area kepala 32 sampai mencoba ulang ya mungkin ngambil di zona atasnya lah ya. Kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement kan di sini sangat kelihatan jelas nantinya ya. Kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement, nah di sini kita bisa melihat tuh targetnya di mana? Ya di area sini, Bro. Di area 35 ataupun ngambil di area resisten di area kepala 38. Semoga dalam short termnya PP bisa ke area situ ya. Tapi untuk saat ini ada indikasi PP untuk mengalami rejection dulu. Oke, mungkin ini dulu ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.